Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safatul Kasih Amanda dengan NIM 23016043. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini aku akan menampilkan sebuah cerita yang sudah aku karang sendiri untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan bercerita. Selamat menyaksikan. Baik, aku akan memulai ceritanya. Cerita aku ini berjudul Teman Lama. Hujan deras yang tanpa tanda mengguyur kota, membuat beberapa pengendara motor menepi, kini mulai berangsur pergi. Semilir angin menyapa permukaan wajah. Udara sejuk membuat sekujur tubuh meremang. Banyak dari pejalan kaki yang berusaha untuk menghangatkan tubuh mereka guna mengusir dingin. Jangan lupakan beberapa anak kecil yang tengah bermain genangan air di depan sebuah toko. Salah satu wanita dari pejalan kaki dengan jaket tebalnya mengarahkan langkah kakinya menuju ke sebuah kafe. Mengusap kedua telapak tangannya, lalu mengarahkannya di kedua pipi, dan hal itu berulang kali ia lakukan untuk mengusir dingin. Langkah demi langkah, ia sampai di depan kafe tujuannya. Ia genggam gagang pintu kafe tersebut, lalu mendorongnya pelan hingga terdengar suara lonceng pertanda pelanggan baru saja masuk. Selamat datang. Ingin pesan apa, Kak? Sambutan ramah itu sampai pada gendang telinganya, membuat ia refleks tersenyum. Strawberry waffle dan Thai tea ya, Mbak? Ucapan itu disertai senyuman, lalu ia memberikan uang tunai dan mencari meja yang pas untuknya bersantai. Tak perlu menunggu waktu lama, pesanannya pun sampai. Kafe yang ia kunjungi tak begitu banyak pengunjung, disebabkan baru saja hujan. Mungkin sebentar lagi akan ramai, begitu pikirnya. Wanita dengan surah hitamnya itu tengah asik menggulir layar ponselnya, hingga ia tak sadar ada yang duduk di depannya. Sebuah sapaan mengagetkannya dari dunia maya. Hei, sibuk sendiri saja. Kekehan dari orang yang di depannya. Senyuman kikuk yang ia lemparkan karena ia masih dalam keadaan kaget. Oh, maaf, aku ngagetin kamu ya? Ratu wajah bersalah tersebut membuat ia tak enak hati. Gak masalah kok, aku memang kagetan orangnya. Tawa itu menular pada sang lawan bicara. Suasana tak begitu canggung. Long time no see ya, Sel. Makin cakep aja nih. Yang diberi pujian merasa tersipu lalu tersenyum lebar. Ya, begitulah Lin. People can change. Gak mungkin aku masih seperti bocah ingusan kan? Tahu mereka memenuhi kafe tersebut. Pada akhirnya, dua wanita yang diketahui bernama Celia dan Aileen bertukar cerita. Keduanya adalah teman satu SMA. Berpisah ketika sudah memasuki dunia perkuliahan, karena universitas yang mereka tuju itu berbeda. Aileen begitu asik menceritakan beberapa pengalamannya dengan Celia yang antusias mendengarkan. Keduanya tidak bisa berbohong, semua ekspresi tergambarkan pada kedua wajah mereka. Mereka bukanlah teman dekat, tapi jika melihat mereka begitu akrabnya bercerita, Aileen akan menilai mereka itu adalah teman yang sudah kenal lama semenjak bertahun-tahun lalu. Oh ya Sel, siapa nih gandengan sekarang? Lirikan mata menggoda itu mengarah pada Celia yang sibuk dengan potongan wafelnya. Gandengan apaan? Orang aku sendiri di sini. Pacar Sel, pacar. Aileen greget dengan respon yang diberikan temannya itu. Halah pacar, nikah dulu baru pacaran. Satu potongan wafel masuk ke dalam mulutnya. Aileen hanya menarik napas pelan. Kayak sebuah prinsip aja. Loh iya, memang prinsip aku. Aileen hanya geleng-geleng kepala melihat Celia yang masih sibuk dengan makanan di depannya. Ia menyeruput jus alpukat yang dipesannya. Melihat Celia yang begitu santai dengan pertanyaannya, itu membuat ia ragu dan menyipitkan sedikit matanya. Apa? Celia mengangkat satu alisnya, karena Aileen menatapnya intens. Masih ala laku dari lahir, lanjutnya.
22 tahun, Sel. Astaga, aku gak nyangka kamu beneran gak mau pacaran sejak dari zaman SMA. Ralat, dari masih aku lahir. Iya, dari lahir. Why gitu? Ya, gak kenapa sih. Aileen dengan gelengan kepalanya itu membuat Celia terkekeh. Memang betul, Celia tidak pernah pacaran. Dan juga betul, Celia memiliki prinsip nikah dulu baru pacaran. Celia gak bingung kok jika ada yang bertanya-tanya bahwa ia belum pernah pacaran sama sekali. Menurutnya, buang-buang waktu, mending dihabiskan untuk tidur. Kebetulan, tidur adalah hobinya. Kalau aku curhat about my relationship, boleh nggak? Aileen memainkan ujung jarinya menatap teman lamanya itu. Ya, boleh-boleh aja. Kenapa nggak boleh? Celia mengangkat kedua bahunya bingung. Apa Aileen berpikir karena ia belum pernah berhubungan dengan siapapun, ia tak paham mengenai hal permasalahan cinta? Jangan salah, gini-gini, Celia tempat temannya curhat mengenai masalah percintaan mereka. Aileen menoleh pada Celia untuk sesaat menghembuskan nafasnya pelan. Wanita dengan rambut bergelombangnya itu mulai bercerita mengenai hubungannya. Celia mendengar dengan serius berbagai fakta yang ia dapatkan dan berbagai opini yang Aileen sebutkan mengenai lelaki yang ia kencani. Sepanjang cerita, Aileen menumpahkan segala emosinya. Celia yang senantiasa mendengarkan berusaha untuk menenangkan temannya itu dengan ucapan lembut. Satu hal yang Celia dapatkan dari cerita Aileen. Hubungan mereka telah usai sebulan yang lalu. Celia menganggukkan kepalanya, tanda paham alur cerita ini hingga akhir. Aku harus bagaimana, Sel? Aku takut mengambil langkah yang salah. Terpampang wajah sedih di raut muka Aileen. Kepalanya tertunduk, mungkin hal itu masih berbekas di dalam hatinya. Celia mengusap pundak temannya, menepuknya pelan guna menenangkan wanita di depannya itu. Gak apa-apa, Lin. Kamu udah bener kok akhirin semuanya. Gak bagus cowok kayak gitu buat kamu yang udah effort untuk segala halnya. Udah ya, jangan nangisin cowok yang kayak gitu. Gak guna. Celia serius dengan kata-katanya. Untuk apa dipertahankan laki-laki yang tidak menghargai segala hal yang telah dilakukan oleh wanitanya? Tapi Sel, aku sayang banget sama dia. Gak mudah buat pertahanin semuanya. Tapi aku gagal. Terdengar sedikit isakan yang keluar dari Aileen. Kamu gak gagal. Kamu udah hebat, Lin. Gak mudah buat kamu ambil keputusan seperti itu kan? Kamu udah melaluinya. Sebulan sudah berlalu, Lin. Berbagai kalimat penenang yang Celia berikan pada Aileen hingga wanita itu kembali rileks pada keadaan semula. Aku mau lupain dia, Sel. Aku mau buang dia jauh-jauh dari ingatan aku, ucap Aileen yang begitu lirih. Celia melihat Aileen yang terpuruk. Sebegitu sayangnya kak Aileen pada lelaki itu. Apa yang telah lelaki itu lakukan atau perbuat kepada temannya itu hingga Aileen tidak bisa merelakan kepergiannya. Walau akhirnya Aileen memilih melepaskan, tetap saja ia masih tidak bisa menerimanya, bukan? Terlihat Aileen sangat tulus pada lelaki itu. Sayang sekali pilihan Aileen terlihat kacau. Terkadang Celia berpikir, bagaimana bisa ya? Ketika lelaki sudah mendapatkan wanita yang sebaik mungkin, tapi masih disia-siakan. Lelaki maunya apa sih? Tak banyak dari teman Celia yang juga curhat padanya hampir dengan kisah yang sama. Akhirnya bagaimana? Ya putus, apa lagi? Sejujurnya, Celia ingin memiliki pasangan. Ia butuh pelindung, diakui. Ia juga pernah iri pada teman-temannya yang mempunyai kekasih. Tapi Celia bisa tahan, walau rasanya di dalam hati panas melihat pasangan lain. Dipikir-pikir, Celia hebat juga menahannya. Jika tidak, mungkin takdirnya akan berjalan sama seperti teman-temannya, termasuk seperti Aileen. Aileen, Celia memanggil temannya itu yang termenung. Tersenyum teduh sembari menggenggam tangannya memberi semangat. Yang dipanggil menatap Celia sendu. Seseorang pernah bilang begini padaku. Ada jeda sejenak sebelum Celia melanjutkan kalimatnya.
Kalau kamu mau lupain dia, jangan pernah kamu cari tahu tentang kehidupannya. Jangan pernah kamu penasaran tentang apa yang ia lakukan di luar sana. Jangan pernah kamu musik kehidupan dia melalui orang terdekatnya. Tatapan serius ia layangkan pada teman di depannya itu. Tampak mata Aileen mulai berkaca-kaca. Ia menggigit ujung bibirnya guna menahan tangis. Lin, abaikan dia jika dia tiba-tiba muncul di kepala kamu. Abaikan semua hal yang terkait dengan dia. Lakukan hal lain atau sibukkan diri kamu dengan hal apapun itu. Aileen menganggukkan kepalanya pelan. Perlahan kepala itu tertunduk. Wajah cantik itu terhalangi suara gelombangnya. Isakan kecil terdengar. Ia berusaha meredam suaranya agar tidak mendapat perhatian pengunjung. Karena kafe mulai ramai seperti dugaan Celia di awal. Wanita dengan surah hitamnya itu berpindah posisi hingga duduk di samping Aileen dan memeluknya. Celia berikan pelukan hangat, mengusap bahu wanita tersebut, memberikan semangat pada temannya. Usapan kecil di kepalanya membuat Aileen sedikit demi sedikit mulai merasa tenang. Ia atur nafasnya untuk lebih merilekskan diri. Celia yang melihat hal tersebut tersenyum teduh. Ia senantiasa mengusap bahu Aileen hingga wanita itu benar-benar tenang. Sel, makasih banyak ya. Aileen menggenggam tangan Celia kuat-kuat. Bentuk rasa tulusnya telah mendengar curhatan serta memberi support padanya. Santai aja, Lin. Makasih juga kamu udah percaya buat cerita sama aku. Celia tersenyum lebar membuat Aileen terkekeh sambil mengusap pipinya yang basah. Sel, aku cengeng banget ya. Pernyataan tersebut membuat Celia sontak tertawa. Ia menutup mulutnya karena beberapa pengunjung mulai menatap meja mereka. Apa sih, Lin? Lucu deh. Ya enggak lah. Celia menyeruput minumannya lalu lanjut berkata, wajar kamu nangis, gak apa-apa. Pertanda kamu sayang banget sama dia. Kamu tulus banget sama dia. Dia aja yang gak jelas. Kalimat terakhir itu menyertai wajah julid Celia, menimbulkan tawa pada wajah Aileen. Entah mengapa, Aileen merasa lega. Perasaannya terasa lapang. Ia memang membutuhkan teman cerita, tapi ia tidak menemukan orang yang cocok. Bertemu Celia tanpa sengaja membuat ia yakin untuk bercerita pada teman lamanya itu. Aileen sangat berterima kasih pada jalan Tuhan yang sengaja mempertemukan mereka berdua. Jalan Tuhan memang tidak bisa ditebak. Oke, sekian dari cerita yang sudah aku karang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.